Shalom Jemaat yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sabtu GKJ Arcawinangun, edisi 16 Maret 2024. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Sang Pemelihara yang bermurah hati memberikan rahmat di hari yang baru ini. Seminggu kehidupan kami telah berlalu dalam pengasihan Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini kami bangun dengan berkat dan kemampuan yang Engkau beri. Bahkan untuk mengikuti renungan ini menjadi salah satu kemurahan Tuhan. Kami menyadari ada orang-orang di luar sana yang begitu merindukan firman, tetapi terbatas oleh sinyal bahkan kekangan dari orang-orang yang membenci Engkau. Sebab itu kami menyambut firman-Mu dengan syukur dan sukacita. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 19 sampai 22. Beginilah firman-Nya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Alkitab kita hari ini, ataupun Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan tanda-tanda yang diadakan oleh Allah untuk berbicara kepada umat manusia yang berdosa. Misalnya, pelangi sehabis air bah menunjukkan perjanjian baru Allah dengan Nuh. Kemudian sunat Israel sebagai tanda umat pilihan. Bintang-bintang di langit menandakan banyaknya ukuran keluarga Abraham, dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas satu tanda lagi, yaitu tanda yang kita temukan pada kayu salib, yaitu tulisan dalam 3 bahasa yang tertempel di sana. Mengapa tanda itu ditempatkan di salib Tuhan Yesus? Yang jelas, Bapak Ibu Saudara, tanda itu telah menarik perhatian seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, dengan berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Mari kita bayangkan apa yang terjadi setelah kematian mereka, Yesus dan penjahat itu, Bapak Ibu Saudara. Dengan berandai-andai, si penjahat itu tiba di gerbang surgawi dan diwawancara oleh malaikat. Malaikat itu bertanya, "Oke, silakan duduk. Sekarang coba ceritakan kepada saya bagaimana kamu bisa diselamatkan." Lalu penjahat itu akan menjawab, "Ya, saya hanya meminta Yesus untuk mengingat saya di kerajaannya. Jadi pasti saya tidak mengira. Kok bisa begini cepatnya? Ya, sudah sampai di tempat ini." Lalu malaikat itu berkata, "Oh begitu. Bagaimana kamu tahu kalau Yesus itu seorang raja?" Lalu penjahat itu menjawab, "Ada tanda berupa tulisan di atas kepalanya. Saya percaya tanda itu." Kemudian malaikat itu sambil mencatat di bukunya menuliskan, "Percaya kepada sebuah papan tanda." Penjahat itu mengatakan, "Benar. Papan tanda itu ditempatkan di salib oleh seorang bernama Yohanes." Tetapi malaikat itu berkata, "Rasanya sih bukan Yohanes." Penjahat itu kembali berkata, "Barangkali ya pengikut yang lain itu, si Petrus." Malaikat itu juga mengatakan, bukan Petrus." Penjahat itu lalu bertanya, "Kalau begitu murid yang mana yang melakukannya?" Jawab malaikat itu, "Ya, kalau kamu mau tahu, papan tanda itu idenya Pilatus." "Hah?" Penjahat itu penuh keheranan. "Yang benar,
Yang benar saja, Pilatus. Lalu malaikat itu menjawab, ya ndak usah heran. Allah menggunakan sebuah semak untuk memanggil Musa dan seekor keledai untuk meyakinkan seorang nabi. Untuk mendapat perhatian Yunus, Allah pun memakai ikan besar. Jadi jangan heran. Oke, wawancara selesai, silahkan ikuti petunjuk papan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah pengandaian. Dan kita melihat tulisan dalam papan itu sejatinya memang untuk mengancam dan mengolok-olok bangsa Yahudi. Tetapi Allah punya alasan lain. Pilatus adalah alat Tuhan untuk menyebarkan Injil. Tanpa dia mengetahuinya, dia adalah budak yang menjadi juru tulis surgawi. Ia menerima dikte dari Allah untuk menulisnya sebagai pengumuman di papan tanda itu, dan tanda itu mengubah takdir seorang penjahat yang membacanya. Bapak Ibu Saudara, Allah akan menggunakan seseorang, individu-individu, atau apapun itu untuk berbicara dalam bahasa kita, sehingga kita boleh menerima Injil dan diselamatkan. Sepeduli itu Allah kepada kita. Tidak ada bahasa yang Allah tidak akan ucapkan. Dia mengerti kebutuhan kita yang terdalam, dan ia akan bertindak, berbicara kepada kita. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memakai berbagai tanda untuk menyatakan diri kepada kami. Ampuni kami ketika kami tidak menyadarinya. Kiranya firman hari ini meneguhkan setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan, masalah keluarga, kekurangan ekonomi, terbaring dalam kesakitan, atau mereka yang sedang kelaparan, yang sedang putus harap, yang terlilit hutang, yang mencari pekerjaan. Engkau akan berbicara kepada kami dan bertindak atas mereka. Di dalam Engkau kami menemukan segala jawaban dan menemukan kepuasan. Demi Yesus Kristus kami serahkan diri kami kepada Allah yang penuh pengertian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan Sabtu kita edisi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri dan menyambut hari Sabat esok hari. Tuhan memberkati.